Bab 4385. Teknik peleburan jiwa. Jika Erikin memiliki waktu selama itu untuk melakukan pemulihan, tidak perlu dia melakukan hal semacam ini. Namun, beberapa yang lain, bahan-bahan yang dibutuhkan mengandung benda-benda zaman kuno atau rumput ajaib, khusus rumput ajaib, yang banyak diantaranya telah menghilang dan setara dengan pil mujarab yang tidak dapat disempurnakan. Jadi bagaimana mungkin bisa disembuhkan? Wus. Erikin mengembuskan napasnya dalam, akhirnya mengetahui mengapa Tetua Di dan yang lainnya, pada saat itu tidak mengusulkan pengobatan dengan menggunakan cara semacam ini. Hal ini karena mereka semua tahu bahwa yang mereka inginkan adalah sebuah metode yang dapat menyembuhkan kerohanian dalam waktu singkat, yang akan sangat berguna kelak di jalan surga. Metode-metode ini aneh dan ganjil, atau memakan waktu terlalu lama, atau kekurangan bahan. Tidak satu pun yang sepertinya bisa diandalkan. Master Obatkin, yang terlalu aneh, apakah kamu masih ingin mengoleksinya? Melihat Erikin membuka matanya, Master Obat yang mengerutkan kening dan bertanya. Aku pikir beberapa di antaranya tidak berguna, seperti yang satu ini, yang berendam dalam darah naga selama 3 hari, yang sekarang keturunan naga menjadi sesuatu yang sangat langka, apalagi darah naga murni. Melihat batu roh yang keluar dengan lancarnya, Master Obat yang merasa sedikit tidak rela. Tidak apa-apa, teruslah mengumpulkan. Selama orang-orang ini tidak mengada-ada, aku ingin semuanya. Erikin mengatakan. Adapun batu roh, nanti akan aku berikan kepada Tuan Istana Yan. Batu roh yang diperoleh dari Susan Siong belum diserahkan kepada Erikin. Jadi batu roh yang sekarang dibayarkan kepada para kultivator semuanya diberikan oleh Istana Bintang di Qingzhou. Bocah Qin, kenapa mengatakan hal semacam itu? Urusanmu adalah urusan Qingzhou. Apa batu roh ini bahkan tidak bisa kami berikan? Mata Tetua Di melotot. Jika kamu bersedia mengeluarkannya, aku tidak bisa ikut campur masalah ini. Ya, Tuan Qin, kamu adalah orang yang telah membantu kami. Izinkan kami membantumu juga. Kepala suku Li juga mengatakan hal yang sama. Ketika Erikin kembali, dia memberi Mita Yan semua batu roh yang telah dia kumpulkan selama berhari-hari sekaligus. Ketika mereka melihat jumlah yang telah dikumpulkan Erikin, mereka tersentuh sekaligus tercengang. Mereka tergerak oleh fakta bahwa jumlah jalur biji roh yang telah dikumpulkan oleh Erikin sendiri tidak kurang dari apa yang telah dikumpulkan oleh seluruh warga Qingzhou. Bisa dibayangkan berapa banyak hal yang telah dilalui Erikin sebelumnya. Yang membuat mereka bingung adalah, apakah Erikin adalah seekor tikus? Dari mana dia mendapatkan begitu banyak batu roh? Jadi sekarang sepertinya Erikin akan mencoba membayarnya sendiri dan semua orang tidak melakukannya lagi. Baiklah kalau begitu. Erikin juga tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi setelah itu. Jika mereka terlalu banyak menghitung, terkadang hal itu akan merusak hubungan di antara mereka. Teman seiman, aku datang untuk menyampaikan resep ini kepadamu juga. Saat perkataan itu terdengar, di luar kerumunan, Hengki Li, diapit oleh beberapa kultivator, berjalan mendekat sambil tersenyum. Awalnya, beberapa kultivator sedikit kesal melihat seseorang memotong antrean di belakang mereka. Namun setelah mengetahui bahwa orang itu adalah Hengki Li dan kultivator Longzhu, orang-orang ini hanya berani marah tanpa mengatakan apapun. Teman seiman Li memiliki resep yang bagus. Erikin bertanya. Aku tidak bisa mengatakan bahwa aku memiliki resep yang bagus, tetapi aku menemukan metode ini dan mengirimkannya kepadamu melalui Tuan Ying. Resep ini benar-benar efektif dan dapat dengan cepat memulihkan kerohanian teman seiman. Aku yakin bahwa orang-orang ini belum mengeluarkannya.
Henki Lee tertawa setelah mengatakan itu. Aku ingin mendengar lebih banyak tentang resep itu. Eric Kin mengangkat alisnya. Ini adalah pernyataan yang cukup besar dari Henki Lee, sebuah sarana untuk benar-benar memulihkan kerohanian dan benar-benar cepat. Jika memang ada metode yang bagus, Yudhira Ying mungkin sudah menyembunyikannya sejak lama. Tidak mungkin dia akan memberikannya kepada Eric Kin. Mudah saja. Pada kenyataannya, metode ini juga harus diketahui oleh Master Obat Yan. Ini adalah teknik peleburan jiwa. Peleburan jiwa. Henki Lee, apa kamu bercanda? Apakah itu metode untuk menyembuhkan kerohanian? Namun setelah mendengar hal ini, wajah Master Obat Yan tiba-tiba berubah dan dia berdiri. Bahkan di lapangan, banyak kultivator yang mengalami perubahan ekspresi di wajah mereka, menunjukkan keterkejutan. Meskipun metode ini istimewa, tidak bisakah itu diwujudkan dalam penyembuhan kerohanian? Henki Lee bertanya tanpa beban. Tapi kamu juga tahu bahwa metode ini adalah legenda, bukan? Aku rasa kamu berada di sini hanya untuk membuat masalah. Master Obat Yan berkata dengan marah. Master Obat Yan, apa metode semacam ini? Eric Kin bertanya. Tuan Kin, peleburan jiwa adalah metode jahat yang diturunkan dari zaman kuno. Metode ini dapat mengambil jiwa dewa dari semua hal dan memelihara kemelekatan jiwa seseorang untuk mencapai efek memperbaiki cacat dan meningkatkan jiwa dewa. Wajah Master Obat Yan memucat, seolah-olah menyebutkan metode ini membuatnya sedikit tidak tenang. Sebagai contoh, jika mata jiwa Tuan Kin rusak, dia dapat mengintegrasikan semua hal jiwa dewa ke dalam mata jiwa yang dimutilasi. Jika dia menemukan cukup banyak, kemelekatan jiwa dapat dengan cepat dipulihkan. Metode ini kelihatannya bagus, tapi masalah terbesar dengan metode ini berasal dari jiwa dewa. Jiwa dewa itu berbeda, sama seperti perbedaan dalam tubuh di segala sesuatu. Jika anggota badan dan tubuh seseorang, organ dan tulang, disatukan ke arah timur dan barat dan menjadi perpaduan dari segala sesuatu, maka orang itu juga gila. Metode ini sudah ada sejak zaman kuno dan berasal dari master obat yang cukup bergengsi. Jadi dari zaman kuno hingga sekarang, banyak orang yang mencoba menggunakannya untuk memulihkan jiwa dewa, atau menyempurnakannya. Tapi hasilnya, pada titik ini, suara Master Obat yang tiba-tiba terdengar serak, menunjukkan rasa kagum. Ada statistik lebih dari 1300 kultivator, lebih dari 800 yang menjadi gila, lebih dari 200 yang alamnya terluka dan tidak pernah membaik lagi, lebih dari 100 yang hanya meledak dan mati dan hanya satu yang jiwa dewanya benar-benar pulih. Secara kebetulan, pria ini juga terluka di bagian mata jiwa. Tapi setelah berhasil, jiwa dewanya pulih dari lukanya sementara dia menjadi tuli. Hanya ada satu, itu memulihkan mata jiwa tapi merusak telinga jiwa. Eric Kin juga sempat menatap ragu. Kemungkinannya terlalu kecil dan efek sampingnya pun tidak sedikit. Meskipun penting bagi kerohanian kultivator untuk merasakan lingkungan sekitar, tapi juga sangat penting untuk mendengar suara dan pendapat yang lainnya. Jika telinga jiwa rusak dan tidak ada orang lain yang dapat mendengar transmisi suara, tidak ada gunanya memulihkan kedua mata, meskipun kedua mata itu berhasil dipulihkan. Dengan cara yang sama, tidak satu pun dari sekitar 1000 orang yang telah menggunakan ilmu sihir ini mendapatkan hasil yang baik. Henki Lee ini memang membuat banyak orang kesal. Oh, itu karena metode ini memiliki efek samping yang hebat. Jadi aku kira tidak ada seorang pun yang hadir yang mengeluarkannya dan menunjukkannya kepadamu. Henki Lee juga tertawa setelah itu. Tentu saja, yang diinginkan Tuan Qin adalah cara untuk menyembuhkan, bukan cara untuk menyakiti. Master Obat Yan berkata dengan dingin. Master Obat Yan,
jangan meremehkan teman seiman Qin. Teman seiman Qin berasal dari dunia dewa dan bukan manusia biasa. Hengki Li tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Luka kerohanian sulit untuk disembuhkan. Karena teman seiman Qin juga ingin cepat sembuh. Jika memang sampai pada akhirnya, siapa yang akan tahu jika teman seiman Qin akan benar-benar memilih solusi ini. Dan aku percaya bahwa teman seiman Qin sangat berbakat, yang akan membuat kita menikmati kehebatan teman seiman Qin lagi sebelum akhir kompetisi untuk mendapatkan tanah warisan. Jika tidak, jalan surga tanpa teman seiman Qin akan sangat membosankan. Hengki Li bermain dengan nada bicaranya. Dengan kata-kata baikmu itu, jika aku dapat menggunakan ini untuk memulihkan kerohanianku, aku harus berterima kasih kepada teman seiman Li dan teman seiman Ying atas bantuan kalian dalam memberikan sedikit kesenangan kepadamu. Eric Qin berkata dengan penuh makna. Aku akan menantikannya. Meninggalkan Slip Giok setelahnya, Hengki Li pergi dengan senyum lebar. Tuan Qin, meskipun metode ini cukup menggoda, Tuan Qin tidak boleh berniat mencobanya. Ada banyak pejuang kebanggaan di antara 1000 orang itu, tetapi mereka semua gagal pada akhirnya. Master Obat Yan berkata dengan terburu-buru. Jangan khawatir, Master Obat. Aku memiliki pertimbangan sendiri dalam hatiku, tidak akan membiarkan pikiranku mengaburkan penilaianku. Eric Qin berkata dengan tenang. Bersambung.